Kenapa kita kurang bahagia? Karena kita berbuat kurang ikhlas, punya dosa kurang tobat, diberi nikmat kurang syukur, diuji kurang sabar, dikumpulkan namanya kurang ajar. Begitulah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan, ada 3 miripnya. 1, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Masalah tidak ada yang bahaya, yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar Mas? Di kampus yang gak naik tingkat kan begitu. Yang kedua, yang saya lihat dari depan ini, jangan tersinggung ya. Ini kelihatannya wajah-wajah, jangan tersinggung ya, nggak apa-apa. Yang pertama banyak masalah, yang kedua ini auranya aura banyak dosa. Betul atau tidak? Kalau mau dicek acungkan tangan yang tidak punya dosa, tidak ada yang ngacung. Yang sedikit dosanya ngacung, tidak ada. Yang sedang, tidak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh berarti analisa saya tidak salah ya. Dan yang ketiga yang sangat penting, ini wajah kelihatannya, maaf ya, kelihatannya seperti yang saya yakin ini wajah bakal meninggal semuanya. Benar? Acungkan tangan yang yakin 10 tahun ke depan masih hidup. Tidak ada? Yang tahun depan pasti masih hidup, cung. Tidak ada? Ibu mau ngacung? Awas loh, dicatat oleh Allah kan. Yang yakin bulan depan masih hidup, ngacung? Ternyata nanti malam saja belum tentu kita masih hidup. Oleh karena itu, dalam kajian kali ini ada 4 amalan utama dalam sisa umur ini supaya kita selamat dunia akhirat. Alhamdulillah bulan Januari ini Mas, saya tepat 58 tahun hidup di dunia ini. Jadi sedikit banyak sudah banyak makan garam dan asam ya. Asam garam maksudnya. Ternyata sesudah belajar agama dan mencermati kehidupan, ada 4 ilmu terpenting agar kita bahagia, mulia dan selamat. 4 fondasinya. 2 menyikapi sikap kita, 2 lagi menyikapi ketentuan Allah. 1, kita pasti berbuat baik karena kita bukan setan, benar? Tetapi tidak setiap kebaikan membuat kita bahagia. Tidak setiap kebaikan membuat kita mulia. Tidak setiap kebaikan membuat kita selamat. Kecuali pakai kuncinya. Apa kuncinya? Ikhlas. Orang yang tidak belajar ikhlas, tidak bermujahadah berusaha ikhlas, berarti dia tidak punya bahagia, tidak punya mulia, dan tidak akan selamat. Penting ini. Sudah pada menikah belum ini ibu-ibu? Bu, kalau ibu masak untuk suami, ditata makanan, masakannya yang paling disukai suami, Mas, ini sudah saya siapkan semuanya untukmu loh Mas, silakan sarapan. Kata suami, maaf Bu, saya nggak ada waktu, saya harus pergi sekarang juga, lain kali aja ya. Assalamualaikum, pergi saja suami. Jujur, bagaimana perasaan ibu? Kecewa, lalu sakit hati, kemudian sedih, lalu
jengkel, kemudian marah. Begitulah ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, ya. Sakit hati, kecewa, jengkel, marah, kapok, padahal berbuat baik. Ya jujur Bu, hanya belum soleh, ya. Sebentar, saya juga harus jujur nih. Semua orang duduk, saya masa berdiri sendiri. Lanjutkan. Kamera sesuaikan. Udah duduk aja Mas, kasihan yang di belakang. Duduklah, nggak apa-apa. Kita sama-sama duduk ya. Saya nggak akan kemana-mana. Jadi yang pertama ilmu ikhlas. Wajib belajar, wajib berusaha. Kalau tidak capek. Dua, kita ini pasti punya dosa. Karena bukan malaikat. Dan sudah ngaku tadi banyak dosa. Tapi kalau punya kunci yang kedua, kita bisa mulia walaupun kita punya dosa sebelumnya. Apa kunci yang kedua? Tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi hadirin, jangan kaget ada orang yang dimuliakan Allah padahal sebelumnya berlumur dosa. Orang yang taat jadi sombong, orang yang berbuat maksiat kemudian tobat jauh lebih mulia orang yang maksiat lalu tobat dibanding orang taat lalu sombong. Hati-hati nih, jangan nganggap remeh. Berapa banyak yang dosa dan jadi mulia. Khalid bin Walid panglima musuh, tapi tobat jadi panglima Islam. Itu menyikapi sikap kita. Punya kebaikan kuncinya ikhlas, punya dosa kuncinya tobat. Menyikapi sikap Allah ada dua ketentuan Allah. Setiap saat kita pasti dapat karunia, tapi karunia dari Allah tidak bisa kita nikmati dan tidak jadi kebaikan kecuali dengan kunci ketiga, yaitu syukur. Orang menderita bukan kurang karunia, orang menderita karena kurang syukur. Pasti itu hadirin, karena karunia Allah itu senantiasa ada setiap saat. Dan yang keempat, kita pasti akan diuji oleh Allah. Bisyai, dengan sedikit ujian. Sedikit ujian tuh hadirin. Nikmat itu selalu, ujian itu sedikit. Walanabluwannakum bisyai. Sedikit saja. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 154 dan selanjutnya, ya. Tetapi ujian yang menimpa kalau disikapi kunci keempat, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapat curahan rahmat, ampunan Allah, kasih sayang Allah dan petunjuk. Padahal itu dari musibah, karena dia kunci keempat yaitu sabar. Jadi cuma 4 ini. Kalau berbuat baik kuncinya ikhlas, kalau tergelincir segera tobat, kalau dapat nikmat dia syukur, kalau kita dapat musibah dia sabar. Dapat tuh kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kenapa kita kurang bahagia? Karena kita berbuat kurang ikhlas, punya dosa kurang tobat, diberi nikmat kurang syukur, diuji kurang sabar, dikumpulkan namanya kurang ajar. Begitulah.